Saya pulang ke rumah itu tadinya karena kemarin liburan nggak pulang gitu. Jadi sekarang pulang buat bikin KTP. Kalau ini tuh kalau misalnya nggak bikin KTP ya nggak bakal pulang gitu. Sih sebenarnya kalau nggak punya temen, soalnya kalau udah punya temen tuh gampang segala-galanya itu. Kalau nggak punya temen tuh kayak aku di mana. Jadi saya tuh kayaknya lebih memilih jadi orang aktif gitu loh daripada jadi orang akademik. Soalnya ya nyamannya juga di situ, terus kayak emang lebih populer, lebih bisa pan. Malam ini saya ingin coba ngobrol santai ya sama siswa yang memang sudah mau keluar sekolah. Gimana apa namanya? Beliau ini tinggal di asrama, di pesantren. Kemudian kita pengen tahu sih gimana ya ininya pengalamannya, ceritanya. Jadi bisa share buat sobat semua yang memang ingin melanjutkan mondok di pesantren seperti itu ya. Siapa dia? Kita undang. Ini dia Ralintia Hasna Rapipah. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Kebetulan sekarang lagi ada di rumah nih ya. Nah, Jadi sebenarnya kenapa bisa ada di rumah, lagi istirahat, lagi izin atau lagi liburan? oke. Saya pulang ke rumah itu tadinya karena kemarin liburan nggak pulang gitu. Jadi sekarang pulang buat bikin KTP. Kalau ini tuh kalau misalnya nggak bikin KTP ya nggak bakal pulang gitu. Kasian banget. Sampai lulus nanti. Jadi kemarin itu pas liburan tidak dijemput intinya gitu. Ya, jahat sekali ini. Sekarang kita pengen tahu ya pengalaman di asrama kayak gimana. Awal-awalnya kalau sobat pengen tahu dia sempet mewek-mewek gitu, nangis, nggak betah pokoknya. Tapi sekarang malah nggak mau pulang kadang-kadang. Nah, coba ceritain pengalaman pertama itu bagaimana masuk pesantren, kemudian tipsnya apa sih biar bisa apa namanya seneng dengan teman-teman, terus bisa menikmati dan akhirnya malah malah jadi apa namanya ketagihan di sana, terus lebih aktif gitu, banyak kegiatan yang ya apa namanya diikuti. Kita dengar coba ya kenapa. Oke. Pertama masuk pesantren. Nah, karena pasti ini alasan klise anak-anak masuk pesantren yaitu disuruh orang tua. Paksa. Nah, jadi pertamanya disuruh orang tua. Ya udahlah masuk. Nah, selang beberapa bulan, wah stres kan tuh, nggak punya Kenapa teman, stresnya nggak punya teman? nggak punya. Nggak punya teman, catat. Kenapa dia nggak punya teman? Tidak bisa gaul. Susah lah ya anak introvert masuk ke lingkungan baru. Nah, terus apa ya, kultur shock juga gitu loh. Kan budayanya Homesick yang jelas mah. homesick juga. Homesick juga. Itu sih sebenarnya kalau nggak punya temen, soalnya kalau udah punya temen tuh gampang segala-galanya itu. Kalau nggak punya temen tuh kayak aku di mana gitu. Ya kira-kira kenapa bisa nggak punya temen? Nah terus tipsnya sekarang apa kan gitu ya? Dari awalnya tidak punya temen jadi malah dipilih jadi ketua OSIS kan aneh gitu. Kalau misalkan tidak punya temen harusnya nggak kepilih dong jadi ketua OSIS, ya nggak sih? Oke. Nggak punya temen kenapa ya? Ya anak baru gitu lah. Anak baru Belum ada semua, yang klop. semua juga sama pasti. Tapi apa ya, orang-orang tuh kan masih orang situ, masih orang daerah situ, jadi kan ada temen MTS-nya gitu kan. Kayak kalau saya kan jauh, menceng jauh gitu. Jadi nggak punya siapa-siapa, beneran nggak kenal siapa-siapa masuk situ. Jadi harus mulai dari nol kayak gitu. Terus kebenaran dapat kamar yang agak berisik. Agak berisik. Terus ya makin sini ya makin asik juga, malah nempel terus kayak gitu. Oh jadi
tipsnya sebenarnya nyari temennya yang berisik. Kamar yang berisik, Dari kamar yang berisik. dari kamar yang berisik. Jadi kalau misalkan temennya satu kamar itu pada manyun-manyunan ya nggak asik juga memang ya. Jadi harus cari temen yang berisik tadi. Ya. Catat. Kamar aku tuh masa pas pertama kali masuk, kan orang-orang tuh masuk hari Kamis ya. Kalau saya tuh kan telat hari Jumat. Nah pas awal masuk orang-orang kan kayak udah pada apa ya, ketinggalan sehari gitu loh. Orang-orang udah akrab meskipun ketinggalan sehari gitu. Nah orang-orang tuh pas malamnya saya masuk, saya masih beres-beres kasur, masih ini. Orang-orang tuh udah pada nyanyi-nyanyi, pada kayak gitu. Mungkin mereka ya dalam rangka SKSD juga kayaknya. Kayak gitu. Kalau saya kan masih diem-diem gitu, nggak kenal ini siapa. Tapi orang-orangnya juga humble kok, care kayak gitu. Jadinya agak cepet adaptasi di situ. Jadi intinya gimana kita sendiri ya, dimanapun tempatnya, dimanapun kita berada ya harus kita yang bisa beradaptasi gimana dengan lingkungan gitu kan. Lanjut. Sekarang kenapa jadi termotivasi ingin aktif ya, baik di pesantren atau di sekolah? Apa motivasi? Ya tanggung lah, kalau udah masuk ya udah ya udah masuk aja sekalian kayak gitu. Ambisius enggak juga Eh, enggak ambis juga sih, kayak apa ya, kelas 10 tuh enggak aktif banget nih kayaknya. Kelas 10 tuh kayak cuma ikut organisasi, ikut eskul tuh cuma numpang nama doang. Soalnya waktu itu kelas 10 tuh aku kan ikut dua, ikut OSIS sama ikut paduan suara. Ini mohon maaf ya. Nah OSIS tuh kan hari Senin itu harus kayak ngerazia gitu kan, ngerazia rambut, ngerazia atribut kayak gitu. Nah saya tuh paling males siswa. saya tuh paling males kalau kayak gitu, nantinya tuh kan kayak berurusan sama siswa, nanti dibenci anak-anak kayak gitu loh. Jadinya agak males kalau hari Senin disuruh razia atribut itu. Nah sedangkan di hari Senin juga si paduan suara ini tuh latihan, maksudnya tampil nyanyi Indonesia Raya gitu kan. Nah jadi saya ikut, kalau hari Senin tuh saya ikutnya ke paduan suara kayak gitu. Oh, tips untuk menghindar. Gitu. Tips untuk menghindar. Oke. Nah, kadang kalau kita dengerin nih sama adiknya cerita, jadi ada bahasa atau kata-kata yang memang mencirikan khas banget dari pesantren gitu. Jadi kayak ada masuk surga jalur gibah gitu kan. Itu kan unik banget. Sebenarnya itu siapa sih yang menciptakan kata-kata itu, dan coba ada kata-kata yang ada snack mudorot. Nah, itu coba diceritain. Jadi biar bisa teman-teman juga nanti kalau di asrama, di pesantren itu ya untuk menghibur diri sendiri bisa seperti itu gitu. Jadi nggak usah dibikin pusing gitu. Apa ya, kalau itu kayak muncul dengan sendirinya aja. Kalau misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol, lagi bergibah lah, lagi apa gitu, lagi ngobrol-ngobrol cerita-cerita, ya pasti ada muncul kata-kata yang agak aneh gitu. Nah kata-kata anehnya itu di bold gitu, jadinya kebiasaan jadi kata berulang gitu. Jadi kata ciri khas. Terus selain kue mudorot apalagi teh? Jarban tenan. Budik Jarban segala pokoknya aneh lah ya. Nah sekarang gini ada nggak sih tipsnya, caranya memilih sekolah untuk teman-teman yang dari MTS atau dari SMP dan yang sederajat? Apabila mau melanjutkan itu lebih baik sekolah yang seperti apa sih gitu. Kan dulu ini temen Alin ini dulu pernah juga daftar ke salah satu sekolah kedinasan sebelum ke ke pesantren ya, ke madrasah. Nah tapi ujung-ujungnya setelah lulus itu tinggal sekolah, dia langsung ambil ke pesantren. Jalur kanan langsung ke pesantren, tidak ambil di sekolah kedinasannya. Ini pertimbangannya apa di situ? Terus apa sih yang menjadi kelebihan madrasah pesantren dibanding sekolah lainnya? Coba. Oke.
Tips milih sekolah ya. Kalau selama hidup saya milih sekolah itu biasanya daftarnya kemana-mana, daftarnya banyak banget. Jadi nanti mana nih yang lulus seleksi kayak gitu. Yang lulus ya ambil aja, udah ambil. Jangan lupa pasti guru BK teman-teman juga pasti sudah menyarankan agar untuk selalu berkonsultasi pada BK dan pada orang tua kayak gitu. Terus akhirnya yang dipilih itu madrasah, kenapa? Takdir. 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 Nah, sekarang ini ya, apa namanya, kan juga di sekolahan itu biasanya apa namanya, kita harus sudah punya ini apa namanya, memilih nih, aktif tetapi nilai turun, atau akademis bagus tetapi aktif, atau memang karena yakin tidak bisa kedua-duanya dengan seimbang gitu ya. Jarang lah, bukan tidak, jarang orang yang bisa seimbang antara akademik dengan ekskulnya gitu ya, bukan ekskul juga, pokoknya organisasi lah ya, Aktivis gitu ya. aktivis. Nah, ini dari awalnya ranking berapa, terus setelah jadi aktif di organisasi jadi ranking berapa. Nah, ini coba kita apa namanya dengerin bersama ya, tipsnya apa dan memang kesulitannya apa. Aduh, ini sulit sekali pribadi. Oke. Jadi pas pertama masuk tuh saya kan masuk sekolah, masuk pesantren, masuk madrasah itu masuk 50 besar peringkat pertama. Jalur prestasi. Jadi kan dapat beasiswa tuh lumayan kan, satu semester. Nah, Bebas nih bayaran. SPP. Terus setelah itu 6 bulan pertama saya lumayan dapat ranking 2 di kelas, nggak tahu paralelnya nggak diumumin. Terus semester kedua saya dapat ranking pertama. Nah, itu kan kelas 10 ya. Pas awal masuk. Ranking 2 langsung jadi ranking 1. Nih. Masih bagus. Oke. Lanjut. Setelah itu ya setelah itu kan kelas 10 kan itu ya. Terus kelas 11 saya mulai aktif. Enggak, sebenarnya saya nggak terlalu aktif banget sih pas kelas 10. Jadi di OSIS maupun di eskul tuh nggak aktif banget karena lumayan agak susah juga bagi waktunya sama pondok. Jadi masih agak road lah. Nah, mana kan waktu itu masih nggak betah kan. Jadinya kayak aduh. Seperti itu. Terus waktu kelas 11, nah tiba-tiba saya tuh dipanggil tiba-tiba diwawancara. Itu benar-benar tiba-tiba kayak abis ini kamu pakai baju batik katanya, terus masuk ke ruangan ini kayak gitu. Itu langsung diwawancara buat bakal calon ketua OSIS kayak gitu. Terus besoknya diwawancara sama MPO atau majelis pembina OSIS. Kalau yang tadi kan sama senior. Terus besoknya langsung sama MPO disuruh bikin visi misi dan segala macem lah semalam itu tuh. Nah, setelah itu saya juga nggak nyangka sih sebenarnya, kayak ya udahlah gitu kan, bikin video kampanye sendiri, nggak ngedit sendiri, pokoknya nggak minta bantuan orang lain. HP-nya juga HP minjem gitu loh. Kasihan banget. HP-nya HP minjem, pakai kain master yang bajakan pula. Nah, habis itu tibalah saat pemilihan hari Rabu, bulan apa ya lupa, pokoknya hari Rabu. Pemilu itu pasti hari Rabu pokoknya. Pilpres juga hari Rabu. Waktu itu pemilihan dan ternyata suara saya itu paling banyak, ada 300 sekian orang. Selisihnya lumayan jauh, selisih 100 sama yang kedua. Kayak gitu. Di situ kan kepilih kan jadi ketua OSIS. Nah, waktu itu agak nyesel juga sebenarnya pas kelas 10 nggak terlalu aktif di OSIS, kayak ya udahlah ikut-ikut aja gitu. Pas jadi ketua OSIS kerasa pusing gitu. Mulai pusing, belum ngerti birokrasi. Nah, itu belajarlah di situ, belajar ini itu, bikin proposal segala macam. Karena waktu itu saya nggak pernah bikin proposal karena cuma jadi anggota, kayak nurut-nurut aja, manut-manut gitu. Paling kerjanya fisik aja kan. Nah, kalau jadi ketua OSIS tuh nggak boleh kita kerja fisik, Kak. Anggota tuh jangan sampai lihat ketua
tenteng mikrofon buat upacara, nyiapin sound itu nggak boleh. Jadi ketua itu sultan. Kalau misalnya ketuanya kayak gitu, nanti anggotanya yang kena tegur sama MPK kayak gitu. Di sidang itu Nah, pokoknya. pertanyaannya setelah jadi ketos yang tadinya ranking 2 naik ranking 1 jadi ranking berapa kah? Anjlok. Sebenarnya kebanyakan orang-orang yang aktif di organisasi itu akademiknya itu sebenarnya bukan kurang sih, dia tuh bagus di akademik, tapi mungkin karena terlalu fokus di organisasi jadi fokusnya kan teralihkan kayak gitu. Jadi waktu itu dari ranking 1 itu langsung anjlok ke ranking 8. Oh, sepertinya nilainya C plus. C. Nah, tapi kan ya nggak apa-apa sih, soalnya kita punya privilege sebagai ketos gitu loh, jadi nggak terlalu ngaruh sih kalau akademik tuh. Jadi saya tuh kayaknya lebih memilih jadi orang aktif gitu loh daripada jadi orang akademik, soalnya ya nyamannya juga di situ, terus kayak emang lebih populer, lebih bisa pansos di situ kayak gitu. Pengen viral ternyata. Kalau akademik tuh kayak itu tuh kayak susah payah, fokus sama soal kayak gitu loh, mikir terus. Oke, berarti saya sih enggak. sekarang mendefinisikan arti prestasi menurut Alin apa? Kalau memang dari akademik tadi kayaknya yang penting malah kita bisa pansos, bisa tenar, bisa viral juga. Nah, sekarang menurut Alin prestasi itu apa sih? Apa ya prestasi? Prestasi itu sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang kita senang dalam hal itu, sesuatu yang bisa membantu kita untuk kedepannya. Jadi nggak cuma akademik lah, prestasi non akademik juga banyak, prestasi non akademik tuh. Nah, saya lebih senang di berprestasi di non akademik kayak gitu. Kalau akademik tuh kayaknya terlalu fokus, terlalu pusing gitu loh. Prestasi itu adalah pengalaman. Tidak mesti pengalaman prestasi itu tidak identik dengan juara kan, berarti kan yang penting pengalaman bertambah, kita bisa bergaul, jaringan luas, nah itu prestasi itu betul. Nah, sekarang katanya kan tadi senengnya prestasinya di luar akademik. Emang dapat apa sih dari di luar akademik prestasinya? Sekarang akademiknya tadi kan jadi ranking 8, terus sekarang jadi ranking 5 gitu. Nah, prestasi di luar akademik apaan? Emang apa yang didapat dari prestasi di luar akademik? Aduh. Sebenarnya saya jarang dapat juara-juara, tapi karena prestasi itu pengalaman ya lumayan lah. Ada beberapa pengalaman saya yang mungkin ya bisa dijadiin pelajaran gitu buat kita semua. Waktu dulu dari kelas 10 saya sering ikut lomba, kayak lomba presentasi bahasa Inggris. Pertanyaannya, menang nggak? Kagak. Kan pengalaman. Menang pengalaman. Sering bikin esai, karya tulis dan yang lainnya, dan itu tuh sebenarnya ngebantu banget gitu loh. Kayak saya tuh dulunya nggak bisa bedain mana esai, mana karya tulis, mana proposal. Itu kayak ya udah ini tulisan sama semua gitu loh. Yang kayak gini tuh namanya esai gitu loh. Tapi pas semakin sering kita ikutan event, semakin sering kita ikutan event tuh kayak semakin nambah wawasan, semakin nambah pengetahuan, nambah temen, semakin tenar juga, semakin dipercaya kayak gitu. Walaupun nggak menang ya? Iya. Lumayan dapat berapa? Catat. Jadi dapat masak. Jadi tipsnya biar hidup bahagia di pesantren begitu, harus sering ikut event, ikut lomba-lomba karena dapat uang transport. Buat jajan di koperasi. Lumayan jajannya ya, ada uang jajan itu, walaupun entah berapa puluh ribu, lumayan lah beli sabun. Buat beli sabun tuh. Jadi itu tipsnya, jangan lupa catet baik-baik untuk tinggal di pesantren bisa survive. Teman-teman harus
ikut Even event, aktif untuk ikut lomba biar dapat uang saku. nggak bobo. Tapi nggak apa-apa, perlu diperhatikan ya. Ingat aja, dicatat. Nah di situ tuh terus pernah juga ikut inilah apa namanya, pelajar pelopor keselamatan lalu lintas. Nah itu event pertama yang aku dapat 3 besar gitu loh, dapat juara pertama. Kalau yang lain kan kayak cuman top 10 gitu-gitu. Nah kalau ini dapat juara pertama. Tapi sayangnya karena pandemi jadinya nggak ada tindak lanjutnya. Tadinya itu mau ke provinsi kayak gitu, tapi Itu tuh lombanya, kalau boleh tahu lombanya apa sih? lombanya itu kayak kita tuh harus ngafalin marka-marka jalan, terus kayak pokoknya yang berhubungan dengan lalu lintas kayak gitu. Gitu. Dari dinas perhubungan yang ada ini. Oh, yang mengadakannya dari dinas perhubungan. Tapi waktu itu juga sempat dapat pas waktunya gitu ya, dapat Dapat. Terima kasih kepada pihak-pihak Ibu TU dan yang lainnya yang sudah mensupport. Nah, prestasi yang paling berkesan, yang paling apa besar, yang paling menurut Alin paling membanggakan gitu selain akademik apa? non akademik. Saya nggak ngebanggain akademik Selain soalnya. akademik, makanya selain akademik. Terus waktu itu kan, nah nih kelas 11 saya kan jadi ketua OSIS nih. Terus waktu itu ada event pemilihan duta moderasi beragama dari Kementerian Agama RI. Karena nggak ada yang ikutan, ini tuh saya tahu fakta ini tuh waktu kemarin diwawancara kesiswaan saya tuh diwawancara sama dari Kemenagnya langsung. Saya baru tahu fakta ini, ternyata kan dari event ini tuh nggak ada yang ikutan ya. Katanya kalau nggak ada yang ikutan lomba ini, ketua OSIS tanggung jawab. Kayak gitu. Oh, jadi karena dia sultan harus bertanggung jawab. Karena waktu itu saya ngejabat jadi ketua OSIS, saya dicalonin lah masuk event itu, kita moderasi beragama. Nah itu tuh dikasih taunya itu jam 5 sore menjelang maghrib, waktu saya antri makan. Nah waktu itu kan panggil kan, Talintia sini katanya. Oh, iya pak, saya datanglah ke Serambi Masjid, suruh ke Serambi Masjid. Antrian saya disalipkan makannya. Nah terus katanya, kamu ikutan event ini kayak gini, kamu harus bikin esai, bikin apa namanya, bikin video sama teks untuk videonya, besok harus sudah jadi, zuhur, deadline-nya zuhur katanya, jam 12 siang deadline-nya. Di saat itu shock atau kaget atau memang berbunga-bunga karena pengen ikut lomba? Bingung, waktu itu bingung kayak apa-apaan, ini jam 5 sore dikasih tahu besok deadline-nya, terus katanya tag videonya jam 8 pagi. Itu tuh esainya harus sudah beres, terus teks sama video teks untuk videonya juga harus sudah beres karena nanti bakalan diedit dan dikirim sebelum jam 12 siang gitu. Kayak apa-apaan gitu. Ya udah, dari situ saya nggak jadi loh makannya. karena habis Stres nggak habis makannya, kehabisan, masya Allah, ibu dapur jangan sampai kehabisan ya, kasihan. habis makanya waktu itu langsung sholat maghrib, dan kebetulan waktu itu juga lagi ada acara persiapan untuk perpisahan. Waktu itu H-2 perpisahan, dan saya pun jadi ini ketua pelaksana putri di pondok itu, ketua pelaksana perpisahan putri. Kan agak gimana gitu, ini bentrok semua gitu. Terus di OSIS juga lagi ada acara persiapan untuk akhir tahun, kan suka ada acara akhir tahun pelajaran, jadi agak bingung juga ya, terutama yang perpisahan itu. Waktu itu malamnya itu ada acara musafahah, sebelum perpisahan itu ada musafahah sama asatid sama teman-teman yang lainnya. Waktu itu saya nggak ikut, izin karena ya harus menyelesaikan itu, karena ada apa ya, ada yang lebih harus diprioritaskan, karena kan kalau ketua kan masih ada bawahannya, ada yang wakilin kayak gitu. Waktu itu saya memilih untuk berdiam diri di kamar untuk mengerjakan esai dan teks video dan yang lainnya. Waktu itu saya nggak tidur,
enggak sih sebenarnya tidur, tapi tidurnya jam 4 pagi setelah subuh. Saya baru tidur setelah ngaji, pokoknya tidurnya pagi-pagi. Setelah ngaji subuh balik setengah 6 tuh. Nah tidur dulu sampai jam setengah 7-an, baru waktu itu setelah itu mandi dan segala macam, dan take video jam 8, nggak ikut jam pelajaran. Jam 8 take video sampai jam 10. Nah selesai kan waktu itu, udah di situ saya nggak tahu lagi, dan udah kayak gitu, yang penting ngirim. Dan ternyata beberapa minggu kemudian saya dapat pengumuman bahwa saya dapat 100 besar dari berapa yang ikut peserta tuh, sekitar berapa ratus saya lupa, pokoknya masuk 100 besar dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia ya, 100 itu ya. Setelah itu nah pas waktu mau perpulangan saya ditahan karena harus nyelesain event ini dulu, nyelesain tantangan di event Duta Moderasi ini. Saya ditahan sekitar 5 harian di pondok untuk dapat bimbingan menuju nantinya presentasi secara online, karena waktu itu masih pandemi, masih marak terjadi, masih banyak lah. Waktu itu setelah saya dapat bimbingan sendirian loh di pondok, nggak ada temennya. Serem banget. Sendirian, kekurangan makan kan. Ya makanya beli di luar karena nggak ada yang masakin. Setelah itu saya presentasi, dan saya nggak ngarep amat sih sebenarnya, kayak ya udahlah kalau lomba aja gitu. Dan ternyata dapat di 50 besar. Dari 100 masuk ke 50 besar. Berarti ada yang tereliminasi 50 orang ya. Lumayan. Setelah itu saya banyak dapat bimbingan, dan waktunya itu di jam pelajaran kayak gitu, di jam pelajaran Pak, makanya prestasinya akademiknya pun agak anjlok dan nggak ada yang masuk ke pelajaran di otak tuh, nggak ada gitu. Aduh. Tapi memang itu walaupun mengorbankan nilai akademik yang anjlok, itu menjadi kebanggaan ya. Karena apa itu sebenarnya? Duta moderasi ini menjadi kebanggaan karena apa? Nah karena itu kan saya dapat undangan pokoknya saya itu mengerjakan sebuah rencana aksi yang sudah saya rencanakan, tantangan dari sana dan segala macam. Terus waktu itu diundang untuk gathering, mentoring inisiator muda moderasi beragama dari Kementerian Agama RI. Tentunya saya ketemu dengan orang-orang hebat, dengan Pak mantan menteri juga saya ketemu, Pak LHS Lukman Hakim Syarifuddin. Saya duduk paling depan, saya ngobrol dengan beliau. Itu jadi sebuah kebanggaan tersendiri sih. Saya bertemu sama Pak Dirjen dari Direktorat Jenderal KSKK, Pendidikan Madrasah di Direktorat KSKK kayak gitu, yang membawahi madrasah-madrasah tentunya. Itu berarti ya yang membanggakannya itu teman-teman. Jadi banyak bisa ketemu dengan orang-orang hebat tentunya ya, orang-orang yang terkenal yang perlu kita teladani seperti itu. Oke, sekarang karena kita sudah hampir setengah jam, ini pertanyaan terakhir. Sekarang itu kan sudah kelas 3 ya, kalau ini kelas 3 SMA, kalau di sekarang itu istilahnya kelas 12. Kelas 12 itu sudah mau lulus nih. Nah, cita-citanya sebenarnya mau jadi apa ini? Mau kemana sekolah kuliahnya, melanjutkan studinya di mana? Terus apakah galau juga seperti teman-teman yang lain nih, yang sama posisinya akan keluar sekolah, akan melanjutkan studi kemana, masih galau, masih bingung. Tipsnya biar tidak galau apa? Jangan khawatir, yang penting duit ngalir. Oh enggak ya, bukan itu. bukan. Teman-teman juga pasti, kayaknya teman-teman yang sepantar itu pasti sedang galau-galaunya sekarang tuh. Mana bikin akun LTMPT susah kayak gitu, mau masuk univ mana gitu, banyak yang insecure segala macem. Pokoknya saya juga sebenarnya kayak gitu. Kalau ditanya cita-cita mau jadi apa pun masih yaudah yang penting kerja gitu. Tapi saya lebih tertarik jadi PNS sih. Soalnya kenapa? Katanya PNS itu mantu idaman ya kan. Oke.
tips biar nggak galau apa ya, jadi saya banyak beli buku tentang psikologi buat memahami diri sendiri sebenarnya, buat memahami teman-teman juga. Jadi ada buku yang saya baca, ada namanya Filosofi Stoicisme. Jadi itu tuh menerima diri sendiri bahwa kita itu biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak ya udah sih biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu spesial. Jadi kalau menurut Stoicisme itu berpikir positif itu sebenarnya malah bikin kita berharap lebih gitu loh. Kita berpikir positif kayak ini saya bisa nih, saya bisa itu. Tapi kenyataannya saya tuh nggak bisa, jadi kan kayak malah menyatukan diri sendiri ya. Udah tadinya gitu. udah berharap tinggi itu nggak taunya malah jatuh kayak gitu kalau menurut Stoicisme. Sedih kalau itu sedih. Iya. Jadi makanya ya udah kita ini biasa-biasa aja, ya udah hidupnya itu ngalir aja kayak gitu. Kayak gitu kalau menurut Stoicisme. Nah, jadi itu tipsnya mengalir saja. Tapi ada tips lagi. Jadi tidak perlu yang tenar, yang penting rezekinya lancar. Jadi kan banyak nih teman-teman pengen ke univ yang terkenal di sini walaupun mewah yang mahal gitu. Kayaknya nggak usah seperti itu kebangetan gitu ya. Ya makanya kita harus menyadari diri kita harus mengetahui kondisi orang tua kita seperti apa. Yang penting itu kita berharap, berdoa, minta yang terbaik, rezeki yang baik, dan segalanya dimudahkan. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, kita akan mengupas habis tentang masuk surga jalur gibah kayaknya. Ini sebenarnya pertanyaannya siapa orang yang bisa masuk surga jalur gibah ini, siapa itu? Penasaran gak sih guys ya? Nanti kita akan kupas habis pokoknya ya di part berikutnya. Kalau sekarang kayaknya udah mulai mengantuk dan teman-teman juga harus sudah siap-siap besok. Masih yang mau sekolah-sekolah, yang kerja-kerja nggak usah nonton terus. Kalau nontonnya hari Sabtu bisa kali ya? Hari Sabtu nggak apa-apa karena kita upload setiap hari Jumat ya kita upload setiap hari Jumat. Terima kasih untuk malam ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.